Nah, kita bertemu lagi ya pada minggu ini. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi ini. Dan sebelumnya kita masuk di dalam doa ya adik-adik. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan berbakti kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpinlah biar hati kami, Tuhan, teringat akan Engkau. Biar telinga kami terbuka untuk firman Tuhan. Dan sebentar mulut kami ingin memuji nama-Mu. Tuhan, pimpinlah agar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita nanti dengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ya. Lagunya apa pernah dinyanyikan ya? Dunia tak dapat menarikku. Ya, yuk kita akan sama-sama menyanyikan lagu Dunia tak dapat menarikku. Lause kan nyanyi dan kamu ikutin ya. Demikian. Dunia tak dapat menarikku semenjak Yesus milikku. Ku dapat damai tiap waktu sambil kerja di ladangnya. Akulah seorang musafir, negeri Sion tujuanku. Pengharapan yang ku pegang, surga lah rumahku. Bisa adik-adik? Bisa? James bisa nyanyi ini? Ya kita nyanyi ya. Dunia tak dapat menarikku semenjak Yesus milikku. Ku dapat damai tiap waktu sambil kerja di ladangnya. Akulah seorang musafir, negeri Sion tujuanku. Pengharapan yang ku pegang, surga lah rumahku. Bisa? Ya, puji Tuhan. Iya. Nyanyian ini adik-adik dikatakan dunia tidak dapat menarik kita. Apa itu maksudnya? Wah, sekarang adik-adik pagi-pagi belajar dari Senin sampai Jumat. Selebihnya, wah, waktu kamu yang banyak. Apa yang menarik kamu? Adik-adik, ya, mungkin YouTube, mungkin film, mungkin games. Ketika mami panggil, ya, Jem, mami panggil, Jem, belajar. Jem, nanti kagok. Nah itu berarti yang sudah menarik hati Jen, wah, film, game, YouTube, ya, sehingga itu dikatakan dunia menarik hati kita. Ya, kapan adik-adik kita mendengarkan cerita firman? Mungkin cuma hari Minggu ya, tapi hari biasa juga puji Tuhan sebelum sekolah kita ada renungan pagi, ya. Ada ibadah pagi lebih dulu, berdoa dengan papi mami, ya, mendengarkan bacaan dari firman Tuhan. Nanti adik-adik sudah bisa baca, bisa sendiri baca Alkitab, ya. Nah, demikian. Adik-adik yang kekasih, firman Tuhan itu sungguh-sungguh, karena hanya firman Tuhan yang bisa berikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang bisa membuat kita mengenal Yesus Kristus, ya, dan firman Tuhan yang bisa supaya kita tahu akan dosa. Apa? Dosa itu Tuhan suka nggak? Tuhan senang nggak dosa? Tidak senang, ya. Tidak senang. Dosa itu harus dihukum, kata Tuhan Yesus, ya. Pernah ada lagu, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan apa? Aku berdosa padamu. Ayo, ada siapa itu? Ada Ryu, ada Ken, ada Kensi, ada James. Ayo nyanyi. Segala firman-Mu telah kutaruh dalam
hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ya, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita doa dulu ya. Mau dengar cerita nggak? Mau ya, kita siapkan hati, kita dengar cerita firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hati yang tertuju, yang sungguh-sungguh ingin sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar, firman itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan, saya ingin mengerti. Tuhan, pakailah Lause untuk menceritakan Alkitab kepada kami, supaya kami boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau ceritakan bagian dari firman Tuhan. Mungkin kamu sudah pernah tahu ya, bahwa Adam dan Hawa kemudian punya keturunan ya, yang mana Allah itu Allah maksudnya menciptakan dunia ini baik atau buruk? Baik, betul, hebat Jem. Betul, baik tujuannya Allah. Tapi manusianya itu yang sudah melawan Tuhan, tidak taat, dan akhirnya keturunan-keturunannya menjadi keturunan ada yang suka berkelahi, ya suka bertengkar. Ya, wah, adik kakak bertengkar, boleh nggak? Ya, berkelahi, ya. Nah, seperti Kain dan Habil, dan akhirnya, wah, punya anak, punya cucu, punya buyut dari Adam Hawa banyak. Wah, pada waktu itu dunia itu ya, zaman itu mereka sudah jatuh di dalam dosa. Sukanya pesta-pesta pora, ya. Sukanya apa? Senang-senang, ya. Tidak mau rajin, ya, berkelahi, ya, gara-gara sedikit berkelahi, bertengkar, ya, bahkan membunuh. Ya, boleh nggak itu? Boleh nggak? Betul, nggak boleh ya. Nah, akhirnya Tuhan Allah marah. Allah marah dan Allah mengatakan kepada Nuh, adik-adik, pernah ada satu keturunan dari Adam Hawa, itu namanya Nuh. Siapa Nuh itu? Ya, Nuh adalah yang pada zaman itu adalah orang yang dilihat Tuhan bahwa Nuh beda ya dari yang lainnya. Orang-orang pada zaman itu semuanya melawan, menolak, ya, menolak apa? Menolak Tuhan. Mereka maunya apa? Wah, itu ya pesta pora, senang-senang, marah, ya, dan lain-lain. Tapi Nuh tidak. Nuh beda. Nuh tuh orangnya takut Tuhan. Nuh berbuat yang tidak berdosa. Ya, bahkan Nuh itu bergaul dengan Allah. Alkitab katakan di Alkitab 6, ya, dikatakan Nuh adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Allah dan seorang yang tidak berdosa pada zaman itu. Nah, maka Allah sangat senang kepada Nuh dan perintahkan Nuh, ya, bangunlah sebuah bahtera. Ya, bahtera itu apa? Anak-anak, perahu yang gede, ya, yang disuruh Tuhan bikin. Ya, lalu Tuhan kasih ukurannya. Ya, tingginya berapa, lebarnya berapa, ya. Nah, lalu kayunya apa? Ya, nah, siapa aja yang boleh masuk? Ya, Allah beritahukan. Dan di mana bikinnya? Wah, Nuh itu, oh ya, karena Nuh orang yang percaya, Nuh orang yang taat kepada Allah, dan Nuh bikin, ya, perahu gede itu yang disebut bahtera sesuai dengan perintah Allah. Lalu Allah perintahkan, dan Nuh kasih tahu, banyak orang tanya, Nuh ngapain? Nuh bilang, Tuhan suruh aku bikin perahu gede ini. Terus orang-orang bilang apa? Nuh, kamu gila ya? Masa sih bikin perahu gede gitu, di gunung lagi bikinnya? Ya, mau gimana nanti, kapan perahu itu bisa berlayar ya? Kan perahu mesti ada apa? Air. Mesti ada air, mesti ada laut, benar tidak? Ya, kalau mau berlayar. Ini
Don, kamu gila ya. Ini hawanya ini panas, terik, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Kapan perahu ini, kapal gede ini berlayar? Ya di gunung. Ya, kamu udah sinting kali. Ya, kami nggak mau. Terus Nuh bilang, nanti ya Allah bilang, kamu harus bertobat. Ya, yuk ikut yuk masuk ke dalam bahtera ini. Mereka semua hahaha, tidak akan. Sehingga mereka tidak masuk. Tapi yang masuk cuman Nuh dan 3 anak, 3 mantu dan istrinya. Dan Tuhan bilang, bawalah binatang-binatang itu. Waduh, nggak gampang ya. Bawa gajah, bawa mungkin harimau, ya, bawa monyet, bawa kelinci, ya, bawa tupai, bawa burung, adik-adik, bawa domba. Wah, semua dibawanya sepasang-sepasang, 2-2, laki sama yang jantan dan betina. Nah, ini yang disuruh Tuhan. Binatang itu taat loh. Ya, Nuh juga anak-anaknya taat, semuanya masuk. Ya, Nuh percaya bahwa Tuhan tidak akan salah. Tuhan suruh Nuh lakukan. Ya, Tuhan perintahkan, Nuh jalankan. Ya, sehingga Nuh ajak anaknya juga mau, karena anaknya juga percaya kepada Tuhan Allah. Ya, dan istrinya juga mau, istrinya juga percaya Tuhan Allah. Istri Nuh dan mantunya, istri dari anak-anak Nuh juga percaya. Jadi semuanya berapa orang di dalam perahu bahtera itu? Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu. Jadi semuanya berapa? 8 orang masuk bahtera. Binatang-binatang juga masuk di bahtera. Dan pintu itu aneh loh. Bahtera itu pintunya yang ada pintu untuk masuk. Manusia dan binatang. Siapa yang tutup pintu? Tuhan Allah. Orang waktu air mulai benar-benar Allah, waktu semua udah masuk, waduh hujannya gede. Dikatakan Alkitab bilang 40 hari 40 malam. Hujan gede, guluduk gitu gede. Terus wah, air mulai naik. Airnya mulai naik selutut. Airnya mulai naik sampai perut. Ya, airnya mulai naik. Orang udah mulai kacau, semua jadi takut. Bener ini mau banjir kali ya. Wah, ini mau tenggelam. Lalu dia ketok ya, mulai. Buka pintu perahunya, tolong buka. Ya, kami mau masuk. Bagaimana Nuh? Bisa nggak buka? Nggak bisa. Ya, karena Tuhan yang tutup pintu bahtera. Setelah semua masuk, Tuhan tutup. Karena waktu Nuh ajak, mereka mau nggak? Mereka nggak mau. Seperti hari ini kita, yuk ke gereja yuk. Ada yang bilang apa? Nggak mau, males minggu mah mau nonton. Tapi ada yang, yuk ke gereja yuk teman, ayo. Ya, misalnya Jem ajak, yuk teman-teman yuk. Ya, ajak siapa? Ajak Julius misalnya. Julius yuk ke gereja yuk. Ayo. Nah, ya. Nah, tapi ada yang, nggak mau Jem, aku mau nonton aja di rumah, kan ada Doraemon. Ya, nah pada waktu itu juga ada orang nggak diajak, nggak mau. Ya, datang masuk bahtera nggak mau. Ayo percaya tuh, itu kata Tuhan. Wah, mereka nggak percaya. Masa sih? Kaparnya mau gimana sih berlayar? Nggak percaya. Tapi benar-benar kapalnya mulai naik. Itu air semua. Karena airnya terus tinggi, kapalnya juga ikut tinggi dan berlayar, benar-benar kapalnya berlayar. Katanya airnya ya, hujannya terus banjir sampai tinggi Gunung Ararat. Jadi waktu setinggi air di Gunung Ararat, kapalnya mulai berlabuh, berjalan. Ya, wow, di air yang besar itu. Berapa lama hujan nggak berhenti? Kalau kita bilang 40 hari 40 malam. Nah, terus mereka terus di dalam bahtera itu sampai hampir 1 tahun loh. Hampir 1 tahun. Terus air itu sudah berhenti 40 hari, terus turun air. Wah, kamu tahu setelah air turun ya, terus Nuh itu lepasin burung, mau lihat benar nggak bumi itu sudah kering ya. Nah, supaya lihat kalau burungnya itu dia bisa nggak balik lagi, berarti burung lagi udah bisa petik daun, petik biji-bijian, burungnya ada makan. Tapi kalau burungnya balik lagi, berarti bumi belum ada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ketika Nuh buka ya, sampai 1 hari benar burungnya nggak datang lagi ya. Berarti si burung sudah bisa ada makanan di bumi. Berarti bumi sudah kering.
ketika Nuh keluar itu mungkin bau ya, banyak bangke, bener nggak? Yang dulu banyak mayat-mayat, ya mayat orang, mayat apalagi mayat binatang, ya mungkin ya yang nggak masuk Bahtera, orang yang nggak masuk Bahtera yang mati semua tenggelam di air, sekarang airnya kering, tinggal apanya? Mayat-mayatnya. Bau nggak? Mungkin bau ya. Nah adik-adik, Nuh orang yang percaya, orang yang taat ikut Tuhan, ya taat kepada Tuhan, ya selamat atau celaka? Selamat adik-adik. Nah waktu Nuh keluar dari pintu, Tuhan buka pintu Bahteranya, buka pintunya. Nuh senang nggak Nuh? Hore, senang ya semua anak-anaknya. Ketika itu apakah mereka lari-lari gitu keluar? Hah? Apa dulu yang dilakukan Nuh? Alkitab bilang apa yang dilakukan oleh Nuh? Ketika itu hampir 1 tahun mereka di dalam perahu. Betul sekali. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, apa yang dilakukan Nuh? Persembahkan. Ya, persembahkan apa? Korban. Potong lembu atau potong domba. Ya, itu diberikan kepada persembahan kepada Tuhan. Sebagai rasa apa adik-adik? Sebagai rasa terima kasih, rasa syukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan. Ya, nah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus dengar firman Tuhan. Ya, kitab Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Bilangnya apa? Ya, Roma 10 ayat 17. Ya, Lause mau bacain di sini kitab Roma 10 ayat 17 adik-adik. Jadi iman, apa iman? Iman itu percaya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, kenapa engkau bisa percaya? Karena kamu sudah mendengar firman Tuhan, ya. Nah, jadi iman itu timbul, iman kepercayaan itu ada karena kamu mendengar, ya. Dan mendengar oleh apa? Mendengar apa? Firman Kristus. Luar biasa firman Tuhan. Ketika orang mau mendengar dan dia menjadi percaya, dia mau mentaati apa yang firman Tuhan katakan, ya, dan punya hati berterima kasih, ya. Nah itu yang Tuhan suka adik-adik, ya. Maka pada hari ini hendaklah kita selalu bersyukur, ya. Hari ini kita tidak pakai domba bakar sebagai korban untuk rasa terima kasih, tapi adik-adik bisa ngomong, adik-adik bisa lewat doa, Tuhan terima kasih ya untuk kebaikanmu Tuhan, sudah beri saya sehat, beri saya pintar, beri papi mami sehat, papi mami bisa antar saya sekolah. Tapi sekarang kan lagi pandemi ya, sekolah masih di lockdown, nggak boleh ke sekolah. Tapi di rumah adik-adik bersyukur nggak? Bersyukur kita masih tetap bisa belajar pakai internet, ya pakai laptop, kita belajar, guru bicara, guru memberi pengajaran, kita harus nurut nggak? Harus nurut supaya kita jadi pintar. Nah kita nggak ke gereja adik-adik karena anak-anak kecil masih di lockdown, nggak boleh pergi beribadah, tapi berbakti di mana? Di rumah, dengar firman, pakai laptop ya, atau pakai handphone ya, atau pakai TV bisa aja. Tapi kita juga harus sikapnya baik, disiplin. Ya adik-adik, kita tahu, kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Kita harus menghormatinya, kita harus mendengar dengan telinga kita dan mau taat, mau turut. Apa yang kata firman, kamu jangan lakukan. Apa yang firman Tuhan bilang harus kamu lakukan. Misalnya hari Minggu, boleh malas-malas? Boleh nggak? Malas dibangunin, nggak mau. Padahal mau dengar firman Tuhan. Hari Minggu kita harus ke gereja, tapi karena gereja belum boleh, sekolah Minggu kita harus dengar firman di HP misalnya. Harus ganti baju nggak? Harus, jangan pakai piyama dengarnya masih rambutnya masih kucel.
Ya, hari Minggu pagi mami bangunin atau kamu bangun sendiri lebih bagus. Ya, cepat-cepat mandi pagi, ganti baju yang rapi. Ya, tetap rapi, ya duduk yang manis. Lalu siap-siap dengar firman Tuhan, ikut berbakti. Sebagai rasa syukur kita bisa memberi persembahan, ya, masukkan dalam kolekte biar persembahan kita itu rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kita, memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita ada keluarga, ada papi mami, semua yang menjaga, membesarkan kita. Benar adik-adik? Iya. Terima kasih Tuhan, ya. Kita akan masuk di dalam, mau nyanyi lagi enggak? Boleh. Nyanyi apa ya? Yang bisa ya? Kita nyanyi apa? Allah itu baik. Oke? Ya, 1, 2, 3. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Terus, puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di mana? Di hatiku. Puji Tuhan di hatiku selalu. Ayo kita masuk di dalam doa ya adik-adik. Kalau sikap doa itu harus penuh hormat. Matanya tutup, tangannya dilipat. Ya, yang manis, kita berdiri. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini sudah membangunkan kami. Kami boleh melihat matahari, kami boleh bernafas, kami boleh dalam keadaan aman dan mendengarkan firman Tuhan, berbakti kepadamu Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap percaya, untuk taat, dan untuk punya hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami doakan ada teman-teman yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang belum sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin Bapa supaya kami menjadi anak yang baik. Karena iman, percaya itu karena kami mendengar dan mendengar oleh firman yang di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kami mau pisah satu dengan lainnya. Tuhan berkati kami supaya dalam minggu yang baru kami sekolah setiap hari. Tuhan berkati dan Tuhan juga pimpin kami tetap menjadi anak-anak yang percaya dan taat dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bentar kami mau berpisah satu dengan lain. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa anak-anak ya pada minggu yang akan datang. Oke.